Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan Harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sabtu 23 Januari 2021. Nats firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Marhite kita ibana dapat kita hiras ni roha dohot dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Topik: iman kepada Yesus sangat menentukan hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus banyak mendapatkan tantangan. Pemberitaan Injil inilah yang menyebabkannya menjadi tahanan Kaisar Nero. Tetapi Paulus tidak pernah hanya melihat kepada hidupnya sendiri saja, sehingga Paulus menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus. Ayat 1. Paulus melihat bahwa apa yang dialaminya karena memberitakan Kristus. Rasul Paulus memperhatikan bahwa bangsa Yahudi hidup dalam paradigma bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Paradigma ini membatasi penerimaan mereka terhadap orang-orang non-Yahudi. Namun, surat Paulus kepada jemaat di Efesus membuka mata semua orang tentang kekeliruan itu. Paulus menyebutnya sebagai rahasia, yaitu keselamatan yang terjadi karena Kristus telah menggenapi karya salib di Golgota. Karya itu ditujukan bukan hanya bagi orang Yahudi, melainkan juga bagi orang non-Yahudi. Saudaraku, semuanya yang saya kasihi, melihat kepada tantangan yang dihadapi jemaat Efesus yang datang dari pemerintahan Roma dan dari orang-orang Yahudi, ditambah lagi kesedihan yang mereka alami, yang membuat mereka kurang bersemangat karena Paulus dipenjara, maka Rasul Paulus pun menasihati jemaat Efesus untuk tidak berduka atas penderitaan yang ia alami, yang merupakan kemuliaan mereka. Efesus 3:13. Paulus juga memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mewujudkan misi pemberitaan Injil. Tidak mengasihani dirinya sendiri, tidak akan mundur karena kesulitan. Itu makanya Paulus berkata, "Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya." Efesus 3 ayat 12. Sungguh menakjubkan melihat bahwa Paulus sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaannya dan benar-benar melihat situasinya sebagai panggilan Tuhan dalam hidupnya dan sarana untuk menunjukkan seperti apa rahmat Tuhan itu. Di tengah pemenjaraannya, Tuhan masih mengungkapkan banyak hal kepadanya, dan dia masih dapat menemukan kekaguman dan penghargaan atas apa yang telah Tuhan ungkapkan kepadanya. Saudaraku, sahabat Kristus yang baik, kita harus tahu bahwa kedatangan Kristus adalah kedatangan rahmat Allah yang mengangkat kita dari keberdosaan. Di dalam penebusan Yesus melalui kematiannya, jalan buntu untuk masuk kepada Allah kini terbuka. Sesuai teks ini, oleh Kristus kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Di dalam Kristus, perasaan bersalah dan ketakutan berubah menjadi keberanian. Kepercayaan menjadi syaratnya. Kita berani masuk hadirat Allah karena rahmat Allah melalui iman kita. Dengan imanlah kita layak untuk mengalami penebusan Kristus. Ibrani 4 ayat 16. Dengan demikian, iman kepada Yesus Kristus sangat menentukan bagi hidup kita, bukan hanya membuka jalan atau akses kepada Allah, tetapi juga sebagai hal yang menentukan bagi kita untuk menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup, yakni iman yang setia dan iman yang murni, bagaikan emas murni yang tidak takut dengan api. Dr. Andrew Gih pernah berkata, "Jikalau Anda adalah emas yang murni, mengapa takut api?" Sungguh benar, emas murni tidak pernah takut api. Demikianlah iman yang murni tidak akan pernah takut menghadapi pencobaan dan ujian hidup.
Selama kita memiliki iman kepada Yesus Kristus dan iman yang tahan uji atau iman yang murni, maka pencobaan, tekanan, dan penderitaan tidak akan bisa mengalahkan kita. Kristus akan memenangkan kita dan memberikan kesanggupan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa iman kepada Yesus Kristus sangat menentukan dalam hidup kami, dan juga membuat kami untuk berani dan tetap teguh menghadapi badai hidup ini, karena kami percaya akan penyertaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit, dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih, kuatkanlah yang lemah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.